Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope you are doing well, although we are in the rainy season and in the pandemic era. So today we will continue our lesson, but before we starting our meeting today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi, kita akan melanjutkan materi kita kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks, yaitu procedure text. Yuk, ada yang udah tahu mengenai procedure text itu apa? Nah, procedure text itu salah satu teks yang sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat banyak sekali contohnya dalam kehidupan. Misalnya, ini kan di masa liburan, nah kita tuh pengen membuat kue, tapi kita tidak tahu bagaimana cara membuat kue. Terus kita cari di Google atau di internet cara membuat kue. Nah, video-video tersebut atau tutorial-tutorial tersebut, itulah yang dinamakan dengan procedure. Nah, kalau kita menulisnya, kalau kita menonton video tutorial, pastinya kita kan mencatat bahan-bahannya apa saja, peralatannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya. Nah, tulisan yang kita buat itulah yang dinamakan dengan procedure text. Oke, sebelum lanjut tentang pembahasan selanjutnya, ini ada contoh mengenai procedure text. Nah, ini adalah tutorial cara membuat telur dadar, asalnya yang berupa telur mentah, kemudian digoreng dan lain sebagainya, dan jadilah kue dadar. Nah, text procedure itulah yang membahas bagaimana sebuah telur mentah itu berubah menjadi telur dadar. Ini contohnya, how to make fried rice. Kita tonton videonya bersama-sama. How to make fried rice. Ingredients. Nah, jadilah nasi goreng. Nah, itu adalah contoh pengaplikasian procedure text dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat mudah ditemukan dalam kehidupan kita. Oke. Setelah melihat contoh-contoh dari procedure text dalam kehidupan, sekarang saatnya kita belajar tentang lebih detail, lebih mendalam tentang apa itu procedure text. Jadi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah definition atau pengertian dari procedure text. Kemudian social function, apa sih tujuan dari procedure text itu? Kemudian language features atau yang disebut juga dengan ciri kebahasaan. Kemudian generic structure, bagaimana susunan-susunan dari text procedure. Oke, yang pertama adalah mengenai definition. What is procedure text? Procedure text is a text that gives you instructions how to do or to make something. Jadi, text procedure itu teks yang digunakan untuk memberikan sebuah instruksi tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Jadi, text procedure itu tidak hanya teks yang digunakan ketika kita ingin membuat sesuatu, tapi juga teks yang digunakan untuk memberikan instruction tentang how to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengambil gambar, dan lain sebagainya. Jadi, tidak selalu tentang membuat sesuatu.
Kemudian social function. Jadi apa sih tujuan dari text procedure ini? To explain the readers or listeners about how to make or to do something with the sequence of actions or steps. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan step-step tertentu. Nah, step-step tertentu inilah yang menjadi ciri khas dari text procedure. Karena kalau kita ingin membuat, misalnya tadi membuat omelet atau telur dadar, nah ada kan step-stepnya. Yang pertama adalah membuat ini. Yang pertama adalah harus memecahkan telur, kemudian harus mengocok telur dan lain sebagainya. Nah, sequence ini adalah urutannya. Jadi harus urut. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan urutannya, tidak boleh loncat-loncat. Kemudian yang selanjutnya adalah language features. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu rumusnya adalah subject ditambah verb 1 plus S atau ES tambah complement. Kemudian action verb, contohnya put, mix, dan lain sebagainya. Action verb ini tuh kata kerja yang melakukan gerak secara fisik. Misalnya put, itu kan kita melakukan suatu pekerjaan, menuang, itu kan kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, itulah yang dinamakan dengan action verb. Kemudian menggunakan adverb of time adalah keterangan waktu. Misalnya kayak 3 menit, 1 jam. Kalau dalam contoh nyatanya itu seperti kocok telur selama 5 menit. Nah, 5 menitnya itu yang dinamakan adverb of time. Yang selanjutnya adalah menggunakan temporal conjunction. Contohnya first, second, then, next, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan adverb of manner. Gradually, slowly. Biasanya kan kalau membuat kue itu kocok telur dengan perlahan, atau tuangkan minyak dengan perlahan, atau bagaimana. Itu kalau perlahan, terus dengan cepat, terus gradually, itu yang dinamakan adverb of time, adverb of manner, Yang terakhir adalah menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya break the eggs, put the onions. Nah, imperative sentence itu tidak ada subjeknya. Subjeknya secara tidak langsung itu udah diutarakan dalam kalimat tersebut. Jadi tidak usah menggunakan subjek. Kan kalau dalam text procedure itu tidak menggunakan you put the onions, tapi langsung dengan put the onions. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan imperative sentence. Yang selanjutnya adalah generic structure. Jadi susunan dari text procedure. Yang pertama adalah goal atau purpose, atau yang disebut dengan tujuan. Nah, tujuan dari text procedure itu biasanya tertera dalam judul. Biasanya langsung ada how to make a cup of tea, how to make an omelette, how to make, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada judulnya, itu kita bisa menyimpulkan dari hasil terakhir, dari step terakhir dalam prosedur teks tersebut. Biasanya langsung ada kayak a cup of tea is ready to be served. Nah, seperti itu. Berarti tujuan dari text procedure itu adalah untuk membuat a cup of tea. Kemudian yang selanjutnya adalah ingredients atau materials. Ini adalah bahan-bahan. Kalau kita ingin mengoperasikan komputer, berarti bahan-bahannya adalah alat-alatnya adalah komputer. Kalau kita ingin membuat telur dadar, bahan-bahannya adalah telur, terus bawang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah step atau method. Ini adalah langkah-langkah. Kayak tadi first, harus put the onions. Kemudian second. Yang selanjutnya adalah kita akan menganalisis text procedure. Jadi kita akan mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari, yaitu berupa goal, terus kemudian generic structure, kemudian language features. Nah, kita aplikasikan dalam analisis teks. Jadi teksnya di sini adalah how to make an omelette, atau bagaimana cara membuat telur dadar. Nah,
How to make an omelette ini yang dinamakan dengan goal atau tujuan. Jadi tujuan dari text procedure ini adalah untuk membuat telur dadar. Kemudian di sini ada ingredients, 2 eggs, onions, chili, salt, and oil. Nah, ini yang dinamakan dengan bahan-bahan. Kemudian materials, frying pan, spatula, fork, plate, bowl, and stove. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Berarti ini generic structure dari text procedure ya. Ada goal, ingredients, materials, and steps. Kemudian kita kaji lagi tentang language features-nya. Yang pertama ada di sini kalimat kata firstly, second, third, then the next step, after that, next, and finally. Nah, inilah yang dinamakan dengan temporal conjunction. Kemudian di sini ada cut into pieces the onions and chili. Nah, ini yang dinamakan dengan imperative sentence. Jadi di sini imperative sentence-nya tidak hanya kalimat pertama, tapi juga ini break the egg, terus put the onions, mix them, heat a frying pan, put the dough into the frying pan, kemudian lift using spatula, terus nah itu semua adalah imperative sentence. Jadi tidak hanya di kalimat pertama. Ini cuma contoh ya. Kemudian ada adverb of manner. Di sini ada gradually. Kemudian simple present, di sini ada penggunaan kata is. Seperti itu. Jadi, yang tidak ada di sini adalah adverb of time. Jadi tidak harus menggunakan adverb of. Baiklah, itu adalah materi mengenai procedure text. Untuk latihannya adalah kalian harus membuat text procedure berdasarkan video ini. Jadi kalian susun apa tadi ingredients-nya, terus terus materialnya apa saja, terus step-stepnya gimana. Jangan lupa dikasih judul how to make fried rice seperti itu. Dan juga jangan lupa dianalisis. Kayak simple present diberikan contohnya juga. Simple present itu bagian yang mana, terus imperative sentence bagian yang mana, dikasih contohnya juga dalam teks tersebut. Okay, I think that's enough from me. Thank you for your attention and have a nice day. Have a nice practice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.